Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Baiklah, dalam kesempatan ini pertama-tama marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sama-sama mengucap alhamdulillah, yang mana pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, sehingga kita bersama-sama bisa mengikuti pembelajaran secara daring atau online untuk materi Sirah An-Nabawiyah khusus kelas 10 semua jurusan. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita curahkan kepada seseorang yang mempunyai martabat atau kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kepada para sahabat, zuriat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah menggunakan kitab rujukan, yakni Rahiqul Makhtum, yang insya Allah kalian telah membelinya di sekolah. Materi As-Sirah An-Nabawiyah secara umum, As-Sirah An-Nabawiyah terdiri dari dua kata. Ada sirah, ada An-Nabawiyah. Sirah artinya perjalanan hidup. Secara bahasa berarti perjalanan hidup. Bisa juga bermakna perjalanan di malam hari, kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah SAW, yakni Isra wal Mi'raj. An-Nabawiyah karena di depannya ada alif lam bermakna nabi. Nabi yang sudah ditentukan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mempelajari Sirah An-Nabawiyah, menurut para ulama, ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kalau ada orang mempelajari Sirah Nabawiyah secara singkat, misal dalam satu pertemuan selesai, ini sangat keliru. Kenapa? Karena dalam mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah kita berbicara mengenai perjalanan hidup Rasulullah SAW. Mulai beliau lahir, kemudian beliau masa bayi, masa menyusui, masuk ke masa kanak-kanak, kemudian beliau menginjak masa remaja di mana beliau menggembala kambing. Kemudian beliau ikut paman berdagang ke negeri Syam. Sampai akhirnya
beliau pernah memecahkan suatu masalah di kalangan orang-orang Quraisy mengenai peletakan batu Hajar Aswad, sampai akhirnya beliau nikah dengan seorang hartawan bernama Khadijah. Kemudian beliau diangkat menjadi rasul. Terus fase dakwah beliau selama 13 tahun berada di Mekah, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. 10 tahun fase dakwah di Madinah. Ini kalau kita mempelajari as-sirah an-nabawiyah membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita ketahui bahwasanya beliau berumur 63 tahun. Jadi kalau perlu kita mempelajari as-sirah an-nabawiyah ini juga sebanding dengan umur Rasulullah SAW. Kenapa? Karena setiap hari yang terjadi pada diri Nabi SAW, karena beliau adalah utusan Allah, tentu ada hikmah yang bisa kita ambil bagi kehidupan kita. Maka dari itu kalau ada orang mempelajari as-sirah nabawiyah secara singkat, secara sepintas, ini masih keliru. Sebelum kita membahas atau mengulas daripada kitab kita Rahiqul Makhtum, awal-awal sekali sebagaimana kelas-kelas sebelumnya atau kakak-kakak kelas kalian, biasanya mu'alim akan menyampaikan manafi' atau manfaat daripada mempelajari as-sirah an-nabawiyah. Yang pertama, manfaat mempelajari as-sirah an-nabawiyah, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, seseorang dalam mempelajari as-sirah an-nabawiyah ini kalau diumpamakan atau dimisalkan, seseorang memiliki satu biji buah, di mana dalam atau daging buahnya itu adalah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Kemudian bagian luarnya adalah as-sirah an-nabawiyah. Jadi materi sirah nabawiyah ini sangat berkaitan sekali dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, yang pertama manfaat daripada mempelajari as-sirah an-nabawiyah, kita mengenal pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seseorang yang sama seperti kita. Beliau adalah manusia, namun beliau mempunyai kelebihan. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dipilih untuk menyampaikan risalahnya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dalam mempelajari as-sirah nabawiyah mengenai pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berdagang, kemudian bagaimana beliau berumah tangga, hingga akhirnya beliau mempunyai 7 orang anak. Semua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang putra atau yang laki-laki diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih kecil. Kemudian beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menerima wahyu, sampai akhirnya beliau berdakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun, di mana itu adalah fase tersulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya dakwah Nabi selama 13 tahun di Mekah hanya 153 orang saja yang masuk Islam. Kemudian pada fase Madinah, beliau berdakwah kurang lebih 10 tahun. Di sana adalah fase penyempurnaan Islam, fase di mana Rasulullah SAW menerapkan hukum Islam. Kemudian di fase Madinah ini beliau sebagai seorang pemimpin, beliau berinteraksi dengan para sahabat, kemudian dengan orang-orang non-muslim. Jadi semua itu kita akan mengambil pelajaran dari pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin jadi pemimpin, beliau adalah pemimpin yang paling agung.
yang ingin jadi pedagang sukses. Beliau adalah pedagang yang sangat sukses dalam menjalankan usahanya Khadijah. Bahkan dalam riwayat, teknik dagang yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini berbeda dengan teknik dagang yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Di sini mu'alim akan sedikit menjelaskan bagaimana teknik dagang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kalian yang ingin menjadi pengusaha sukses. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pada saat itu tinggal di Mekah. Kemudian beliau mengikuti kebiasaan orang-orang Quraisy, di mana mereka dalam melakukan perdagangan ada dua musim yang terkenal, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shaib. Perdagangan orang-orang Quraisy itu apabila musim panas mereka berdagang ke negeri Syam, namun sebaliknya apabila di musim dingin mereka berdagang ke Yaman. Teknik dagang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dari Mekah itu membawa barang dagangan yang mana barang dagangan itu akan dijual ke Syam. Namun barang dagangan yang dibawa adalah barang dagangan yang hanya ada di Mekah namun tidak ada di Syam. Kalau kita umpamakan, misal kita orang Kalimantan Selatan ingin menjadi pengusaha sukses, kebiasaan kita karena harga barang antara Kalimantan dengan Jawa ini selisihnya sangat jauh, maka pedagang-pedagang yang sukses itu biasanya mereka ngambil barang ke Jawa, misal Surabaya atau Jakarta, ngambil dengan stok yang banyak, kemudian dijual kembali di Kalimantan dengan harga yang sangat tinggi. Kebiasaan orang-orang Quraisy pada saat itu, mereka dari Mekah bawa uang, terus sampai ke Syam, mereka beli barang-barang yang ada di Syam, namun di Mekah nggak ada. Kemudian barang tadi bisa dijual dengan harga tinggi. Kalau Nabi tidak, Nabi caranya, beliau dari Mekah bawa barang. Sesampai di Syam, barang tersebut dijual, kemudian hasil keuntungan dari dagangan beliau tersebut, beliau belikan lagi barang yang ada di Syam, kemudian barang itu dijual kembali ke Mekah. Sehingga kata para ulama, keuntungan yang beliau dapatkan itu 2 kali lipat dibanding dengan pedagang-pedagang orang Quraisy. Pokoknya yang ingin menjadi pedagang, contohlah pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin jadi pemimpin, beliau adalah pemimpin yang sangat adil. Dalam menjalankan hukumnya, ketika beliau berada di Mekah, pernah ada seseorang yang mempunyai kedudukan terhormat dari kabilah Quraisy mencuri. Kebetulan namanya Fatimah, seorang perempuan. Maka hukum daripada orang-orang Quraisy pada saat itu, kalau ada seseorang yang mempunyai kedudukan terhormat di kalangan mereka, ketahuan berbuat salah, semisal mencuri, maka tidak akan diterapkan hukum. Maka para sahabat berusaha untuk melobi Rasulullah SAW. Di antaranya ialah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini sahabat yang diberi gelar Hubbun Nabi, sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Beliau adalah anak Zaid bin Haris, mantan budak Nabi SAW. Usamah bin Zaid ini pernah melobi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulu kami di Mekah ya lah, apabila ada seseorang yang mempunyai kedudukan terhormat, mempunyai pimpinan di sukunya, melakukan perbuatan salah, maka kami tidak menghukum. Oleh karena itu, wahai Rasulullah, maka wanita ini yang bernama Fatimah ini, bolehkah engkau tidak menjalankan hukuman potong tangan atasnya?
Maka Nabi tidak menjawab. Kemudian Nabi naik di suatu mimbar. Nabi mengumpulkan para sahabat. Kemudian beliau bersabda. Kata Nabi SAW, ketahuilah wahai para sahabat sekalian, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, inilah beliau SAW. Kalau menjadi seorang pemimpin, beliau sangat adil dalam menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak pandang bulu. Kalau bahasa sekarang ya lah, kata almarhum Zainuddin MZ, hukum itu kalau di zaman sekarang ya lah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya. Hukum tidak berlaku bagi pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat, atau mereka yang mempunyai uang yang sangat banyak. Tidak berlaku, tumpul hukum. Tapi sebaliknya, bagi rakyat jelata, bagi orang miskin, hukum dilaksanakan. Kalau Nabi tidak. Nah, itulah pribadi Nabi SAW ketika beliau jadi pemimpin. Kemudian beliau berinteraksi dengan orang-orang. Semisal ketika beliau sampai di Madinah. Di Madinah beliau SAW menghadapi beberapa orang. Ya, di antaranya ada orang kafir, orang Yahudi atau orang Nasrani. Kemudian lagi ada orang munafik. Kemudian lagi ada orang musyrik. Beliau berinteraksi. Jadi keliru sekali lah kalau seandainya ada seseorang yang mendambakan terwujudnya negara berbasis Islam dalam artian semuanya baik. Ini sangat-sangat keliru. Karena dalam berkehidupan itu kita tidak mesti menyaksikan semuanya baik. Contoh di zaman Nabi SAW, beliau adalah utusan Allah. Kemudian ditemani oleh sahabat-sahabat mulia. Namun dalam kenyataannya ketika beliau menjadi pemimpin di Madinah, beliau menghadapi berbagai macam watak manusia. Ada yang baiknya, ada yang maksiat, ada yang kafir, ada yang menentang. Jadi kalau ada para sahabat-sahabat zaman sekarang ya lah, yang ingin mendirikan negara berbasis Islam, semuanya baik, oke lah. Namun itu sangat mustahil. Kenapa? Karena Nabi sendiri pun ketika jadi pemimpin tidak semuanya baiknya. Di Mekah ada Abu Bakar baik, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, ada abu-abu lainnya ya. Kemudian di Madinah beliau berinteraksi dengan orang-orang munafik ya lah, orang-orang yang kedoknya ya lah, mengatasnamakan muslim namun hatinya membenci akan Islam. Di zaman Nabi SAW ada tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Abi Salul. Abdullah bin Abi Salul. Coba kita lihat namanya siapa? Abdullah. Maka di zaman sekarang kita tidak usah herannya lah. Ada seseorang yang tampil di televisi. Namanya siapa? Abdurrahman. Namanya siapa? Muhammad. Namanya siapa? Yusuf. Namanya Ahmad. Oh, tiba-tiba ketika tampil di media menghina Islam. Jangan heran, di zaman Nabi ada seseorang namanya Abdullah. Namun orang ini adalah tokoh munafik. Nah, itu adalah fase dakwah Nabi di Madinah. Beliau banyak sekali menghadapi masyarakat yang beragam. Nah, itu manfaat yang pertama dalam mempelajari as-sirah nabawiyah. Ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, manfaat daripada mempelajari as-sirah an-nabawiyah, ma'rifatus sahabah, mengenal pribadi sahabat. Sahabat yang dimaksud adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi yang jumlahnya oleh para ulama kurang lebih 70.000 orang. Mereka ini di dalam Al-Quran sudah mendapat gelar istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an.
Mereka semua ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mencontoh pribadi para sahabat yang merupakan murid langsung daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hidup kita akan bahagia. Semisal ada sahabat yang mulia, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nanti kalau setelah selesai belajar As-Sirah An-Nabawiyah, ada lagi materi selanjutnya bernama Tarikh. Nah, di situ akan mempelajari sejarah sahabat-sahabat Nabi dari Abu Bakar, kemudian Omar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Semisal sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau adalah sahabat yang sangat mulia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang di suatu timbangan dengan iman umatku seluruhnya, termasuk iman tuan guru yang alim, kemudian imannya para imam-imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, kemudian imamnya muhaddisin, imam-imam Bukhari, ditimbang imannya para ulama dahulu, ditimbang di suatu timbangan dengan timbangan iman Abu Bakar, niscaya berat timbangan iman Abu Bakar karena mulianya sahabat ini. Bahkan Nabi pun pernah mengatakan, Abu Bakar ini kedudukannya lebih mulia dibanding dengan kedudukan sahabat-sahabat Nabi di zaman dahulu. Kan di dalam Al-Quran sahabat Nabi Isa bergelar Al-Hawariyin. Nah, mereka itu kedudukannya masih di atas kedudukan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian manfaat yang ketiga dari mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah ialah ma'rifatu sababun nuzul Al-Quran wal wurudul hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah, maka seseorang ini akan mengetahui sebab Al-Quran itu diturunkan. Karena kata para ulama, sepertiga dari kandungan Al-Quran yang 30 juz itu berisi adalah kisah, berisi adalah perjalanan hidup. Semisal surah Yusuf dikatakan bahwasanya sababun nuzul surah Yusuf ini pernah suatu ketika Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Mereka sambil termenung, duduk-duduk entah apa yang dipikirkan. Tiba-tiba ada seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, coba engkau bercerita kepada kami." Nah, dengan cerita yang sangat bagus. Tidak lama berselang Nabi pun terdiam. Akhirnya Jibril menurunkan satu surah yang bernama surah Yusuf, dari awal ayat sampai akhir isinya kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian lagi dalam surah Al-Kahfi pernah di sana Rasulullah SAW ditegur. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, pemuka-pemuka Quraisy mereka menantang kami bahwasanya mereka memiliki orang-orang istimewa, yakni 7 orang penghuni gua yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menantang kami agar kami bisa menjelaskan cerita tersebut." Maka ketika Nabi mengetahui sahabat ini mengadu hal yang demikian itu, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Besok akan kuceritakan."
Ditunggu sampai beberapa hari, belum ada Jibril menurunkan wahyu. Nah, akhirnya turun ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun ghada. Nah, jangan engkau mengatakan wahai Rasulullah bahwasanya aku akan mengatakan sesuatu besok, akan tetapi katakanlah insya Allah. Banyak lagi. Kemudian itu manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat, seseorang mempelajari as-sirah an-nabawiyah ma'rifatul kuffar wal munafiqin. Mengetahui orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Di zaman Nabi SAW, ya, orang-orang kafir itu dibagi tiga. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, dan ada orang musyrik. Orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi, terutama ketika beliau berada di Madinah, mereka itu terdiri dari 3 suku yang masyhur lah. Ada suku Qainuqa, suku An-Nadir, dan suku Quraidah. Jadi Yahudi-Yahudi yang ada di zaman sekarang yang mereka tinggal di Amerika, tinggal di Inggris, tinggal di Israel, itu keturunan dari 3 tokoh Yahudi yang ada di Madinah tersebut. Nah, beliau berinteraksi. Bahkan Nabi SAW pernah menjenguk salah seorang anak dari Yahudi yang sakit. Nah, jadi di sini keluar hukum bahwasanya kita dalam menjenguk orang sakit, walaupun orang itu non-muslim, hukumnya boleh. Asal apa? Asal kita ketika menjenguk, kita mengajak agar ia masuk Islam. Nah, pada saat itu Nabi menjenguk, kemudian Nabi mengajak masuk Islam, akhirnya si anak tadi mau masuk Islam. Wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Banyak orang-orang munafik ini nanti ketika peristiwa Fathul Makkah akan Nabi bongkar kedoknya. Akan Nabi sebutkan satu persatu namanya. Kemudian manfaat yang terakhir daripada mempelajari as-sirah an-nabawiyah, ma'rifatu dinul Islam, mengetahui hakikat agama Islam. Nah, ini jelas. Kenapa? Karena as-sirah an-nabawiyah ini sangat berhubungan sekali dengan sumber hukum Islam, terutama Al-Quran dan As-Sunnah. Hampir sebagaimana yang mu'alim katakan tadi, Al-Quran, As-Sunnah itu sepertiganya berhubungan dengan materi as-sirah an-nabawiyah. Nah, untuk pertemuan pertama sampai di sini dulu. Insya Allah materi ini akan di-share nanti oleh saudara Najir di hari Rabu. Karena jadwal kita hari Rabu. Kebetulan hari Rabu itu mu'alim ada kesibukan, jadi kebiasaan itu tidak sempat. Dan alhamdulillah hari ini ada waktu kosong. Jadi hari ini materinya direkam atau di video. Kemudian nanti hari Rabu insya Allah akan dikirim. Nah, kira-kira ini aja yang dapat mu'alim sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.